Hai, jumpa lagi di materi praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan harga pokok perusahaan manufaktur. Di dalam laporan harga pokok perusahaan manufaktur ini, kita akan mempelajari 3 pembahasan yang meliputi pertama, laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya, kemudian kartu harga pokok pesanan, dan laporan harga pokok proses produksi. Untuk itu kita mulai yang pertama, yakni laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Jika sebuah perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka biaya yang terjadi dalam departemen pembantu dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, pada umumnya, biaya overhead pabrik ini muncul dari biaya yang harus dikeluarkan untuk penggunaan bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, pengawasan mesin produksi, perawatan mesin seperti maintenance, pajak, asuransi, kemudian yang terkait dengan aset seperti penyusutan, serta berbagai fasilitas tambahan yang digunakan dalam proses produksi. Nah, bagaimana kita bisa menghitung atau merekap dalam pembuatan laporan untuk membuat laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya? Untuk itu kita akan mempelajari 3 hal di sini. Yang pertama, kita akan mempelajari penggolongan BOP dulu. Kemudian langkah-langkah penentuan tarif BOP, lalu pengerjaan alokasi BOP, supaya nantinya kita akan lebih paham lagi untuk pembuatan laporan rekapitulasi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, sekarang penggolongan BOP dulu nih. Nah, untuk mempermudah pemahaman mengenai biaya-biaya yang masuk dalam kelompok biaya overhead pabrik, untuk itu BOP kita bagi menjadi 3 golongan. Nah, untuk yang pertama, kita menggolongkan BOP ditinjau dari sifatnya. Nah, untuk BOP menurut sifatnya dapat digolongkan antara lain, yang pertama adalah biaya bahan penolong. Apa tuh contohnya biaya bahan penolong? Contohnya gini, kalau seumpama ada pabrik atau industri manufaktur pembuatan kursi. Untuk bahan bakunya kan kalau kursi besi katakan, itu besi, ya, besi holo atau besi babet. Kemudian ada untuk sandaran dan tempat duduknya itu ada dari kulit atau dari kalep, ya, kulit sintetis ditambah busa atau apa ya, semacam bahan yang empuk gitu ya. Nah, kemudian ada bahan penolong yang menunjang pembuatan produk tersebut. Seperti apa? Contohnya baut, mur atau baut ya. Kemudian apalagi bahan penolong lainnya? Apa tuh? Alas kursi yang terbuat dari karet atau plastik. Nah, itu bahan penolong. Contohnya seperti itu. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Artinya biaya tenaga kerja yang tenaga kerja tidak secara langsung dalam tidak langsung terkait dengan produksi. Ya, kalau operator itu kan terkait dengan produksi. Nah, ini yang tidak terkait dengan produksi. Contohnya apa? Ya mungkin kalau di pabrik ada, kalau pabrik kecil ada mungkin namanya mandor atau supervisor. Nah, itu kan tidak masuk dalam, tidak secara langsung masuk dalam terkait dalam produksi. Kemudian ada biaya maintenance seperti perbaikan-perbaikan. Ya. Contoh kalau mesin, kalau kita produksinya menggunakan mesin, ya mesin itu kan perlu perawatan. Nah, itu perlu ada maintenance-nya. Maintenance-nya bisa dilakukan oleh orang pabrik itu sendiri atau dari orang pihak luar, pihak ketiga, atau dari vendor. Nah, kemudian ada yang kemudian selanjutnya adalah beban biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu.
Lalu ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, seperti barang-barang yang dibeli untuk keperluan produksi yang menggunakan petty cash. Contohnya apa? Contohnya oli. Kalau kita mau butuh biaya perawatan, maintenance, katakan mesin beberapa periode sekali kan, itu kalau dia menggunakan mesin bergerak itu kan ada oli. Seperti motor, mobil ya. Sama mesin di pabrik juga begitu. Dia pakai oli buat pelumas. Ada dalam jangka waktu tertentu secara berkala olinya itu diganti. Nah, untuk beli oli kan kalau nilainya nggak besar itu pakai uang petty cash bisa. Nah, seperti ini itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian yang terakhir adalah beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aset tetap. Contohnya apa? Contohnya penyusutan. Kayak gedung umpama belinya itu secara cicil dari bank gitu ya. Itu kan ada biaya penyusutannya. Segala macam bentuk aset itu ada bentuk biaya penyusutannya. Nah, inilah dari beberapa yang disebutkan tadi, ini BOP yang ditinjau dari sifatnya. Kemudian untuk penggolongan BOP yang kedua, ini ditinjau dari perilaku. Biaya overhead pabrik apabila ditinjau dari perilaku dalam unsur biaya overhead pabrik yang berhubungan dengan perubahan volume kegiatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yakni BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. BOP semi variabel ini juga dibagi dua, yakni biaya tetap dan biaya variabel, artinya yang diantara keduanya. Nah, BOP tetap ya kalau ditinjau dari perilaku apa contohnya? Ya biaya-biaya yang secara tetap itu digunakan terus. Contoh, biaya bahan penolong itu kalau produksi kursi itu kan dipakai terus, ada terus biaya bahan penolong itu. Ini tetap ya. Kalau variabel yang sesekali, yang bisa di-adjust, kadang kala dipakai, kadang tidak. Nah, itu contoh dari penggolongan BOP ditinjau dari perilaku. Dan untuk penggolongan yang ketiga, BOP kita tinjau dari hubungannya dengan departemen lain. Nah, ini contoh umpama ada pabrik yang menggunakan beberapa unit produksi atau satu unit produksi, satu unit yang terkait dengan produksi. Nah, biaya overhead pabrik apabila ditinjau dari hubungannya dengan departemen pada pabrik, maka biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu BOP langsung departemen atau biasa kita sebut direct departmental overhead expenses. Dan yang kedua adalah BOP tak langsung atau indirect departmental overhead expenses. Nah, kalau BOP tidak langsung seperti apa nih? Ini contohnya kalau di pabrik yang menggunakan beberapa unit produksi atau satu unit produksi, satu lagi unit tambahan untuk pendukung produksi. Ya. Ya, seperti itu. Contohnya mungkin ada kayak pembuatan mebel. Pabrik pembuatan mebel, satu unit produksi mebel, satu unit adalah untuk tempat unit finishingnya. Finishing itu artinya barang sudah jadi, perlu diperbagus lagi, seperti di furnish, atau mungkin ditambah-tambah hiasan di kursinya itu. Nah, itu contoh ya, ada beberapa pabrik yang menggunakan beberapa departemen produksi atau beberapa departemen lain terkait dengan produksi. Ya, itulah penggolongan BOP. Setelah kita mengetahui BOP atau biaya overhead pabrik berdasarkan penggolongan BOP tadi, untuk membuat laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya, langkah berikutnya adalah menentukan tarif biaya overhead pabrik. Nah, langkah-langkah kita untuk penentuan BOP ini adalah yang pertama kita menyusun anggaran BOP dulu. Dalam menyusun anggaran BOP ini harus memperhatikan tingkat kegiatan maupun kapasitas yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penaksiran biaya overhead pabrik. Nah, untuk penaksiran biaya overhead pabrik ini terdapat 3 macam kapasitas yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran dari BOP ini. Kapasitas itu antara lain pertama adalah kapasitas praktis, yang kedua kapasitas normal, ketiga kapasitas sesungguhnya. Apa itu kapasitas praktis?
Kapasitas praktis itu adalah merupakan kapasitas teoritis yang akan dikurangi dengan kerugian waktu. Nah, hal ini tidak bisa dihindari karena adanya sebuah hambatan di dalam perusahaan. Kalau untuk kapasitas normal itu menunjukkan kapasitas perusahaan dalam memproduksi maupun menjual produknya dalam jangka panjang. Nah, kalau untuk kapasitas sesungguhnya itu adalah merupakan kapasitas yang diperkirakan akan didapatkan atau dicapai dalam tahun yang akan datang. Nah, itu sekilas mengenai kapasitas yang jadi acuan dalam pembuatan anggaran dari BOP. Kemudian langkah yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Apa itu? Nah, dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk dapat dilakukan berdasarkan satuan produk. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin beroperasi. Apa tuh jam mesin beroperasi? Ya, mesin itu kan kalau dalam satu hari memproduksi produk, itu kan ada jamnya. Apakah dia berputar selama 24 jam sehari, atau dalam satu hari dia hanya beroperasi 12 jam. Nah, itu ada jamnya. Dan itu semua dihitung, karena kan pabrik itu mesin produksi itu kan menggunakan bahan bakar atau mungkin energi yang nanti akan terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan energi yang dipakai atau yang digunakan untuk mengoperasikan mesin. Nah, itu seperti contohnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang ketiga untuk menyusun anggaran untuk membuat laporan rekapitulasi BOP. Langkah penentuan tarif BOP ini yang ketiga, kita menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Gimana cara ngitungnya? Nah, dalam menentukan tarif BOP per departemen memiliki prosedur perhitungan atau penghitungan sebagai berikut. Yang pertama, kita menyusun dulu anggaran BOP per departemen. Jadi kalau ada beberapa departemen dalam satu produksi, ya kita hitung tuh satu-satu, kita susun anggarannya. Kecuali ya cuma satu unit produksi, ya cuma satu departemen, itu bisa langsung. Bisa direct langsung. Kemudian yang kedua itu alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Ada kalanya pabrik itu dia ada departemen pembantu yang seperti dicontohkan tadi di sebelumnya, ada satu pabrik di mana satu unit produksi, satu lagi unit pendukung yang menunjang terjadinya produksi dalam satu pabrik. Nah, alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi terdapat dua macam metode dalam alokasi BOP departemen pembantu. Seperti apa itu metodenya? Yang pertama itu metode alokasi langsung. Kemudian yang kedua metode alokasi bertahap, ya nggak langsung dia bertahap. Nah, untuk metode alokasi bertahap ini terbagi jadi tiga, yaitu ada yang pertama ada metode alokasi kontinu. Kemudian ada metode aljabar, dan ketiga ada metode urutan alokasi yang diatur. Nah, itulah alokasi BOP departemen pembantu ke departemen produksi. Nah, kemudian selanjutnya menghitung tarif BOP ini yang ketiga yang kita lakukan adalah perhitungan tarif pembebanan tarif BOP per departemen. Nah, dalam pembebanan tarif BOP per departemen diklasifikasikan menjadi 4 tahap. Ya, pertama penaksiran BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang telah di planning untuk tahun anggaran. Nah, kemudian yang keduanya penaksiran BOP tak langsung departemen. Selanjutnya distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaat dari produksi itu. Kemudian yang keempat menjumlahkan BOP per departemen, baik BOP langsung maupun tidak langsung departemen, untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu. Ya, jelas ya sampai di sini ya mengenai langkah-langkah untuk menentukan tarif BOP. Nanti kita bisa, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat contoh-contohnya dalam bentuk contoh soal. Nah, sekarang tahapan ketiga untuk membuat laporan rekapitulasi BOP sesungguhnya, yakni kita melakukan pengerjaan alokasi BOP.
Nah, agar lebih mudah memahaminya, nanti kita akan berikan contoh dari alokasi biaya overhead pabrik. Nah, untuk pengerjaan alokasi BOP ini, kita menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode alokasi langsung. Yang kedua adalah metode alokasi aljabar. Untuk metode alokasi langsung, dalam metode alokasi langsung ini biaya overhead pabrik dalam departemen pembantu dialokasikan pada masing-masing departemen produksi yang berkaitan. Jadi saling kaitan ya antara departemen pembantu dan departemen produksi. Nah, metode ini digunakan jika jasa yang telah dihasilkan oleh departemen pembantu hanya bisa dinikmati oleh departemen produksi saja. Nah, makanya setelah ini kita akan lihat contohnya untuk metode alokasi langsung ini. Nah, kalau untuk metode alokasi aljabar, dalam metode ini jumlah biaya dari masing-masing departemen pembantu dihitung dengan persamaan aljabar ya, secara matematis. Nanti juga kita akan berikan contohnya setelah ini. Nah, kita akan lihat contoh dari metode alokasi langsung. Ya, ini contoh untuk metode alokasi langsung. Silakan dibaca dan disimak. Dan yang ini contoh untuk metode alokasi aljabar. Silakan dipelajari. Ya, demikian pembuatan laporan rekapitulasi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kita nanti akan sambung kembali di materi selanjutnya, yakni kartu harga pokok pesanan. Terima kasih.